aku lagi di Sitges. Dan ya, aku balik lagi ke Sitges karena temennya Mas Bul itu bestinya lagi main ke sini. Dan mereka tuh udah bertahun-tahun gak ketemu juga. Nah, jadi kita memutuskan untuk balik lagi ke sini sekitar ya paling nggak lebih dari 1 minggu, cuma beberapa hari aja di sini. Terus jadi Mas Bul bisa ketemu sama temennya, sekalian kita juga mau lihat musim panas di sini tuh kayak gimana. Dan kalau di Spanyol itu nggak terlalu panas dibanding di Swiss. Di Swiss lebih panas mungkin karena daerah pegunungan. Dan kalau di sini tuh dekat sama pantai. Oh ya guys, sama hotelnya itu sama kayak di video aku sebelumnya. Terus aku kepikiran coba kita cek hotel yang sama aja kayak waktu itu kita kesini, dan ya cuman 1 kamar yang tersedia. Ya udah kita booking di hotel yang sama. Waktu terakhir kemarin aku di lantai 4, sekarang di lantai 2. Nah, tadi aku juga sarapan di tempat yang sama, ada di video sebelumnya juga, itu aku udah jelasin di sana, ada menunya, ada makanannya. Dan tadinya tuh aku mau pesan nasi goreng. Aku pikir tuh karena sebelumnya di musim dingin waktu itu tuh dia tuh makanan tuh udah dibuka semua, kayak sarapan, makan siang, makan malam tuh semuanya ada. Dan tadi tuh aku kesana, dia baru cuman bukanya buat breakfast aja. Terus aku pengen naskor, terus bilang katanya baru buka sarapan. Ya udah, jadi aku beli egg benedict. Dan yang aku makan sekarang ini itu menurut aku kurang enak sih. Kayak telurnya oke sih, kayak telurnya enak, kayak melt. This is what I like. Tapi rotinya tuh terlalu keras, terus terlalu kayak apa ya, kayak roti biasa lah, kayak roti rumahan gitu. Jadi menurut aku, nanti aku mau lihat-lihat foto-foto aku lagi sih, kayak mungkin aku lupa tuh, aku ada di video sebelumnya juga, aku mau ngecek. Mas Bul juga bilang sih kurang enak, rotinya tuh terlalu keras, tapi telur sama alpukatnya tuh oke. Terus kejunya juga kurang fresh sih menurut aku. Sama tadi kita juga sempat mampir ke tempat Mono Cafe, seperti ada di video aku juga sebelumnya. Aku pernah record di sana, aku pernah nge-share kalian price listnya juga. Terus tadi aku di coffee, Mas Bul mesen kopi, terus aku mau cobain yang cake matcha gitu, kayak cookies matcha. Terus kita mau coba, kalian bisa lihat sendiri, teksturnya sih oke, cuman rasanya menurut aku agak hambar, kayak nggak manis sama sekali. Terus matchanya juga nggak terlalu strong. Jadi untuk cookies matcha itu oke, tapi balik lagi sesuai selera. Aku sama Mas Bul juga nggak terlalu suka. Mas Bul suka banget sama matcha, tapi kalau yang matcha cookies ini ayo sama nanti aku jalan soalnya sekalian aku nunjukin kalian keadaan pantainya. Soalnya tadi aku mau video, aku nggak kuat, itu panas banget, aku takut muka aku gosong. Sekarang udah jam 6, tapi mataharinya tuh mentereng banget. Tadi aku mau ke pantai, terus kayak masih panas banget. Terus jadi aku mau cari moisturizer dulu, karena moisturizer aku itu dipakai buat musim dingin, jadi kayak agak terlalu berat kan di kulit aku. Jadi aku mau cari yang lebih light, jadi aku mau cari di farmasi. Aku cek dulu bener gak ya. Nah guys, ini aku mau OTW ke pantai karena Mas Bol sama temennya di sana, jadi sekalian kita ketemu di tengah-tengah. Sebenarnya aku mau pulang, mau istirahat lagi, sempil, panas banget.
Why are you gay? Halo guys, jadi ya aku sekarang baru sampai rumah. Hari ini tuh lumayan panas banget dari hari kemarin. Untuk berapa degree-nya sih sama kemarin sama hari ini, cuman hari ini tuh berasa panas banget. Dan tadi kita juga udah sarapan, makan siang di tempat yang sama. Sengaja soalnya aku pengen banget nasgor kan, jadi kita datangnya tuh pas makan siang, nyemil-nyemilnya tuh di tempat kopi itu. Dan ya bener aja, cookies coklat yang kemarin aku mau coba itu ternyata enak banget, cuman ini tuh vanilla vegan, jadi dia tuh nggak pakai butter, jadi dia mungkin ganti butternya tuh pakai mentega atau apa, aku kurang tahu, cuman dia tuh vegan gitu dan lumayan enak. Mas Bul juga suka, tapi dia nggak terlalu suka perkukisan itu. Dan kalau misalnya mau coba itu harus coba, dan balik lagi ke selera masing-masing. Kalau yang matcha aku nggak terlalu suka, tapi yang cookie coklat ini top, suka. Oh ya, sama, kenapa sih nggak ke tempat yang lain? Sebenarnya ada tempat yang lain, aku udah cantumin di video aku juga sebelumnya, itu di dekat hotel. Itu oke, lumayan enak. BTW itu tuh rekomendasi dari kakaknya temennya Mas Bul, tapi menurut aku sama Mas Bul, sama temennya Mas Bul tuh yang satunya lagi tuh kurang suka. Aku juga kurang suka pribadi, kayak apa ya, not so tasty, but for price. Tapi untuk harga sih affordable, jadi kayak nggak apa-apa, oke. Jadi so yes, sama yang semalam aku dinner itu, kita nggak expect seenak itu, apalagi tempat di daerah Sitges itu susah banget nemuin pizza yang enak, karena di Barcelona pun cuma ada satu yang enak. So yes, we are so lucky, kita nemuin tempat pizza yang enak banget. Oh ya, by the way, di video sebelumnya aku belum sempat review hotel aku kan ya. Terus jadinya kayaknya aku sekarang mau review, kalian ngajak tour, hotel tour. Yes. So yes, jadi aku mau nunjukin kalian kamar hotelnya. Ini pintu masuknya. Terus di sini ada lemari. Lemarinya cukup sih buat 2 orang. Ada taruh sepatu. Sini buat gantung baju. Oh ya, sama di sini harga laundrynya cukup murah sih dibanding di Swiss. Ya iyalah. Terus ini kamar mandinya. Nih lampunya. And so yes. Ini aja sih sama sih sebenarnya kayak di video aku sebelumnya. Kalau kalian lihat di YouTube aku tuh yang Sitges tuh sama kamar mandinya. Ya hotel juga sama sih. Kayak gini. Lihat. Dryer juga. Terus ini, kenapa toiletnya ada 2? Ini itu buat cebok, ini buat pipi sama pup. Tapi untungnya di Spanyol tuh ada buat shower gini, karena ini sangat membantu buat aku orang Asia. Dan terus ini ada bathtub. Terus ini ada shower. Nah, showernya ini airnya tuh kecil banget guys. Kayak nggak kayak sebelumnya aku di hotel itu waktu musim dingin, mungkin karena banyak orang juga kali ya, jadi pada make airnya. Oke, lanjut. Terus juga ada AC-nya, ini sangat membantu di musim panas. Musim dingin juga ada, dia tuh ini, kalau musim dingin aku tuh sebelumnya pakainya ini, karena sih ini kayak heater, kayak ini pemanas. Nah, karena sekarang udah musim panas, jadi pakai yang dingin yang ini. Nah, ini ada kasur. Nah, kasurnya tuh agak terpisah kayak gini kita dapetnya, karena sisa kamarnya ini doang. Jadi ya udah nggak apa-apa. Karena sebelumnya itu kita dapat kasurnya yang nyatu gitu lah, yang single bed. Terus ini ada meja, ya kayak biasa meja.
Di sini juga ada lampu, di sini ada lampunya juga. Di sini ada kaca. Di hotel aku sebelumnya di sini nggak ada kaca, tapi di sini ada. Sama di sini dapat air gratis waktu pas baru nyampe. Di sini ada 2 biji. Terus ini juga dapat kopi ya, kayak biasa. Sini ada TV. Tapi aku nggak pernah nonton TV sih, soalnya channelnya channel Spanyol kan, jadi aku tidak mengerti bahasanya Spanyol. Terus sini ada mini kulkas. Tuh, ini bayar ya guys. Ini lagi gini, ini bayar. Tapi ini punya kita. Sini punya aku juga, punya aku. Ini coklat dari pesawat Swiss yang kemarin. Oke, kita lanjut ke balkoni. Lumayan kecil sih, tapi untuk 2 orang sih oke. Apalagi nggak terlalu lama kan, cuman beberapa hari. Nah ini balkoninya lumayan gede. Ada konstruksi guys di sini sama di sana tadi tuh. Jadi tadi pagi tuh berisik banget, dan untungnya the most important, untungnya ini tuh kedap suara, jadi kayak dari luar tuh nggak begitu bising banget suaranya. Karena ini bagus kedap suara. Tapi kalau dibuka jendelanya tuh konstruksinya tuh berisik banget. Sama ini juga kalau jendela ditutup itu gelap banget, dan ini tuh emang bagus banget. Biasanya tuh kan nggak terlalu nggak terlalu gelap, kayak masih ada cahaya gitu. Soalnya di Swiss tuh kan masih ada kayak cahaya gitu kalau di hotelnya. Nah kalau di sini tuh nggak. Maksudnya untuk level yang standar ini tuh bagus. Dan so tadi itu room tour hotel yang kita tempatin, dan harganya itu dia udah naik juga. Seharga semalamnya itu hotel di Swiss yang standar. Kalau musim dingin kemarin tuh masih harganya tuh masih turun banget. Terus sekarang tuh harganya tuh semuanya pada naik. Apalagi di Sitges. Halo guys, good morning. Jadi kemarin itu Mas Pul bawain aku brownie, tapi aku belum sempat makan karena itu udah kemalaman. Jadi kemarin itu Mas Pul lagi di rumah temennya, terus mamanya itu nawarin brownie, dan itu enak banget brownie-nya karena Mas Pul tuh not a big fan of brownie. Terus dia tuh kayak langsung kepikiran sama aku kalau aku tuh bakal suka banget sama brownie ini. Terus dia nanya ke mamanya, katanya kalau brownie itu beli atau bikin. Terus kata mamanya dia tuh beli di restoran. Terus dia bilang restoran mana tuh, restoran di sana dekat port. Terus habis itu dia beli deh ini. Dia beli datang ke restoran itu beli brownie aja, terus dibawa take away. Terus karena katanya ingat aku, terus katanya yakin aku pasti bakalan suka ini, terus akhirnya dibawain ini. So let's try. Kita makan yang potongan kecil dulu deh. Enak. Look at this. Gede banget.
Coklatnya tuh kayak tebal banget. Look, ini tuh kayak brownie cheesecake. Enak banget. Sumpah ini enak banget. Suka. Tapi aku makan setengah aja karena kita mau berangkat ke daerah pegunungan. Dia rekomendasiin sama temennya, katanya restoran di situ tuh enak. Jadi kita sebentar lagi mau berangkat. Nah, aku udah siap, tapi aku belum pakai aksesoris. Enak banget. Terus aku mau berangkat, mau siap-siap karena Mas Bul udah OTW ke hotel. Dia habis jemput temannya juga. Terus sekarang mau jemput aku, saat kita berangkat ke sana naik mobil. See you guys. Halo guys, jadi aku baru sampai hotel. Terus tadi perjalanannya super duper seru abis. Kalian bisa lihat sendiri, jadi jalannya itu berbatu dan dia tuh belok-belok gitu ya, namanya daerah pergunungan ya. Jadi kayak belok-belok begitu, kita udah kayak sedikit pusing. Terus aku juga nggak record banyak karena kalau record pakai HP tuh kayak nambah pusing gitu. Jadi aku recordnya bentar aja. Terus tadi juga sempat ban mobilnya tuh nyangkut karena ada batu gede. Terus jalannya tuh dia agak berlobang-lobang gitu kan. Terus jadi temennya itu dia mau nanjak begini, cuman kaki yang satunya itu nggak kuat nanjak. Jadi kayak berat gitu loh ke atasnya. Tapi habis itu udah oke sih, jalanannya udah yang mulus, terus tinggal terus belok-belok kayak gini terus. Temennya itu udah yang sampai kayak gini. I have a headache. Terus aku berusaha yang kayak I'm cool, I'm okay, tapi sebenarnya aku menahan pusing. Dan untungnya perjalanannya tuh nggak terlalu jauh, jadi cuman 20 menit, sekitar 20 menit. Terus katanya tuh di restoran ini tuh yang paling terkenal enaknya tuh tortilla. Terus jadi kita tadi pesan tortilla, dan tortilla juga sharing. Terus sama kita pesan omelet ikan, tapi kita lupa namanya, teman-temannya Mas Bul juga lupa. Cuman nanti aku cari lagi deh kalau misalnya aku nemu menunya. Dan yang si omelet ikan ini tuh telurnya tuh dia pakai 6, cuman nggak berasa 6 telur gitu loh, soalnya dia tuh bentuknya kayak kecil gitu kan, udah jadi omelet. Padahal tuh telurnya tuh 6. Telur omelet ikan ini itu enak banget dan itu juicy parah. Karena dia tuh dalamnya tuh kayak ada butter, terus ikan sama keju sedikit, tuh sama aku kurang tahu siapa lagi tuh. Ya itu enak banget, kita semua suka love. Tapi si tortilla ini juga nggak kalah enak, itu dia enak banget. Jadi semua makanan ini tuh benar-benar enak. Terus kita juga pesen salad ya kayak biasanya si salad ini, terus sama roti bakar gitu, dan ini lumayan crunchy juga, rotinya juga lumayan gede segini. Dan jadi itu roti ini tradisional si makanan Spanyol. Jadi itu dibalurin sama bawang putih, terus habis itu ada tomat, balurin sama olive oil, terus habis itu ada black pepper sama garam, tapi sesuai selera. Kalau aku tuh lebih suka pakai black pepper sama garam. Aku nggak expect kalau itu juga enak tahu, itu enak banget. Terus aku juga habis itu si roti bakarnya. So so far semua makanan yang kita pesen itu enak dan hampir nggak ada yang nggak enak sih, dan itu semua terbayarkan dengan semua perjalanan yang bergoyang-goyang ini. So jadi worth it to try. Kalian kalau misalnya ke daerah pegunungan ini wajib banget ke tempat ini. Oh ya, sama di sana itu ada kayak kelas syuting, kayak kelas nembak gitu kayaknya deh. Cuman yang main sih tadi aku lihat kakek-kakek semua sama bapak-bapak semua. Cuman ya agak bising sih, kayak suara tembakan-tembakannya itu agak bising. Tapi nggak lama sih,
kayak cuman beberapa doang gitu tembakannya, terus habis itu berhenti, dia mereka istirahat. Aku besok udah flying, besok udah pulang ke Swiss, jadi hari ini is the last day. Sedikit sedih tapi gak apa-apa karena di sini tuh panas banget juga. Sebenarnya tuh di Spanyol itu dia tuh lebih cool. BTW aku ngomongnya sebelumnya tadi katanya di sini lebih cool ya, tapi makin hari ini udah 3 harian ini panas banget, strong banget mataharinya. Terus ya udah deh, akhirnya kita memutuskan untuk pulang besoknya. A few moments later. Oke guys, kembali lagi sama aku. Aku habis jalan sore tadi, keluar sebentar, terus sama aku beli empanada as usually. Karena kalau aku ke Spanyol tuh harus banget beli empanada karena aku suka banget sama empanada. Terus aku juga beli sesuatu dan aku mau nunjukin ke kalian, aku mau unboxing. So yang pertama aku tadi mampir ke Parfum Julia karena aku mau cari perfume yang aku mau. Di Swiss itu lagi sold out, jadi aku mau cari di sini. Dan ini parfumnya itu dia roller karena aku mau beli yang spray, dia juga sold out ternyata, dan ini juga sisa satu, so let's try. Jadi aku mau coba ini dulu, kalau misalnya aku suka aku beli lagi yang spray. Terus yang kedua aku beli setting powder, loose powder, maaf. Aku beli Chanel, yang ini rekomendasi juga dari ChatGPT sebenarnya. Ini 30 gram tester gitu deh kayaknya. Ini ada, aku juga dapat tester, terus ini ada Lancome, terus ada Clarins. Sampai yang kemarin tuh aku waktu masih ke Spanyol aku ada testernya juga, tapi belum aku pernah cobain soalnya aku takut breakout. Tada! So yang pertama, karena aku dari kemarin kan bilang kalian aku nyari moisturizer, terus akhirnya aku nemu ini versi bahasa Spanyol, ini bahasa Inggrisnya. Jadi ini moisturizer, aku coba yang dulu yang kecil, kalau misalnya cocok nanti aku beli yang gede. Sekarang aku gitu guys, aku beli dulu yang kecil kayak cocok atau nggak cocok. Eyebrow pencil, karena pensil alis aku udah mau habis yang NYX, dan sekarang aku coba yang L'Oreal. Shade-nya tuh light brunette, size-nya tuh 3.0 brunette, dan ini tuh hampir sama kayak dark brown. Terus selanjutnya aku beli YSL yang Love Shine, dan ini bukan yang glass, ini yang Love Shine lipstick, karena sebelumnya aku beli yang glass dan aku kurang suka sama teksturnya, terus warnanya juga nggak begitu nyatu sama bibir aku tuh udah tes di tangan dan itu tuh bagus, tapi pas di bibir aku tuh kayak nggak suka. Terus ini guys how it looks like, still same but a bit different. Ini dia packagingnya lebih agak gendut, kalau punya aku yang sebelumnya tuh agak slim sedikit, tapi ini ya sih sama, still cute. Terus selanjutnya aku beli apa ini ya, aku beli blush liquid dari YSL juga. Aku tuh tadi sebenarnya pengen beli Rare Beauty, tapi dia nggak available di Sitges, adanya di Barcelona, cuman aku nggak kesana sekarang. Terus jadi aku mau coba yang liquid ini, semoga bagus dan semoga cocok sama kulit aku. Ini shade 54. This is how does it look like. Terakhir guys, ini aku beli, tebak aku beli apa? Yang terakhir aku beli blush lagi, tapi blush powder bukan yang liquid. Sebelumnya kan yang liquid, ini yang blush, dan ini juga aku udah lama pengen banget beli, cuman di Swiss itu mahal dingin ya guys. Your backstage, ini yes, ini shade rosewood kalau nggak salah. Ini juga bagus banget, aku lihat di review TikTok buat kulit yang medium warm kayak aku. Lucu kan? Terakhir aku dapet tester juga, ini dari Giorgio Armani, tester juga, tapi aku kurang suka minyak wangi dari Giorgio Armani soalnya dia wanginya tuh terlalu strong, dan Mas Bul nggak suka sebenarnya kalau aku pakai parfum, dia suka tapi yang soft gitu. So aku jadi makanya aku beli yang Hypnotic Poison dari Dior, soalnya ini coba deh bentar ya.
tapi aku nggak yakin Mas Bul suka karena ini terlalu strong dan wanginya tuh kayak permen karet. Ngerti kan permen karet yang bubble gum, se-strong apa itu wanginya. Dan ya ini dia. Tapi kalau kalian suka wangi-wangi kayak gitu, ini rekomendasi banget sih. Ini wangi banget. Kenapa gue ngasih tunjuk tangan? Ini tuh. Oke lah, boleh coba, nanti aku kasih unjuk Mas Bul, dia suka apa enggak. Kalau suka nanti aku pakai. So yes, ini adalah barang-barang yang aku beli di Druni Farmasi dan juga Julia Perfume, dan semuanya itu ada di Sitges. Sebenarnya aku kalau ke Spanyol itu pasti beli sesuatu guys, karena harganya tuh beda jauh sama di Swiss. Terus juga mereka tuh lebih banyak opsi. Kalau di Swiss tuh kayak ada beberapa produk dan ada beberapa brand yang gak available di sana, cuman adanya di negara Jerman, negara Eropa lainnya. Terus kalau di delivery ke Swiss tuh jatuhnya mahal. Terus ya udah, akhirnya brand-brand yang gak ada di Swiss kadang aku belinya di sini. Jadi I hope you enjoy my video. Semoga kalian enjoy ya nonton video aku, dan maaf kalau misalnya aku terlalu banyak yapping. Terus juga kalian boleh komentar di bawah. Kalau misalnya kalian penasaran dengan sesuatu, boleh komentar di bawah, nanti aku baca. So jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye.